Jika sosialis Demokrat Amerika mendapatkan keinginannya, tidak akan ada lagi Partai Demokrat, dan pada akhirnya tidak akan ada lagi Amerika Serikat. Minggu ini, Michigan baru saja menyerahkan kendali Partai Demokrat kepada seorang pria yang secara terbuka memuji kelompok teroris yang ditetapkan oleh Amerika Serikat seperti Ikhwanul Muslimin. Selamat datang kembali di Access of Truth. Saya Emily Schrader dan minggu ini, Abdullah Said memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Senat Amerika Serikat di Michigan yang menjadi kemalangan bagi masyarakat Michigan. Sekarang, orang-orang DSA menyebut ini sebagai terobosan progresif, sebuah keajaiban dari akar rumput. Tapi apa yang progresif dari seorang kandidat yang bahkan dipuji oleh Ikhwanul Muslimin atau kandidat yang secara terang-terangan mengejek aksen? Silakan lihat. Sekarang Mike, saya hanya ingin mengingatkanmu. Kalau kamu tidak tahu cara mengucapkan namanya, lebih baik jangan sebut-sebut namanya sama sekali. Atau panggil saja aku Abdul. Inilah Amerika yang toleran dan progresif, seperti yang diinginkan DSA. Sebenarnya ya, karena mereka adalah Marxis totaliter. Tapi kita akan bahas itu nanti. Yang sebenarnya kita miliki di sini adalah studi kasus tentang kerusakan moral di negara ini. Ketika seorang kandidat sayap kiri yang membenci Amerika bisa membangun seluruh kampanyenya berdasarkan teori konspirasi serta diskriminasi etnis dan agama terhadap orang Yahudi, dan pada akhirnya justru mendapat penghargaan atas hal itu. Mari kita mulai dengan apa yang sebenarnya dikatakan El Said tentang Israel. Di CNN dia menyebut negara Yahudi itu sebagai negara pembangkang dan secara salah menuduh Israel melakukan genosida. Lalu menambahkan, bagian mana dari melakukan genosida yang menurutmu tidak jahat? Dan saya kutip, ternyata El Said tidak punya masalah dengan genosida ketika Hamas menyerang Israel yang berdaulat dan melakukan pembantaian serta penculikan massal. Tapi standar ganda memang sudah menjadi ciri khas DSA. El Said berulang kali menuduh Israel melakukan apartheid. Dia menyebut pemerintah Israel setelah memenangkan pemilu sebagai haus darah. Dan ketika ditanya apakah Israel punya hak untuk eksis sebagai negara Yahudi, dia tidak mau memberikan jawaban. Saya jadi penasaran kenapa begitu. Sementara itu, di Michigan, setelah seorang teroris menabrakkan mobilnya ke sekolah Yahudi di sinagoga dalam upaya membunuh anak-anak Yahudi Amerika, tanggapannya adalah orang yang tersakiti cenderung menyakiti orang lain, karena teroris tersebut memiliki kerabat yang merupakan anggota kelompok teroris Hizbullah yang tewas dalam pertempuran di Lebanon. Silakan lihat. Orang yang tersakiti cenderung menyakiti orang lain. Kekerasan adalah sebuah siklus. Ayman al-Zawahiri kehilangan keluarganya, termasuk 2 anaknya, dalam serangan udara di Lebanon minggu lalu. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Dan kemudian dalam tindakan jahat, karena kemarahan yang salah sasaran, dia mencoba melampiaskannya kepada anak-anak yang tidak bersalah, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehilangan anak-anak tak berdosa yang ia alami, kecuali mereka memiliki keyakinan yang sama. Sekarang, El Said juga menolak untuk mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Hitler zaman kita, Ayatollah Khamenei, adalah hal yang baik, karena dia memiliki konstituen yang menurutnya merasa sedih. Benarkah? Tapi semua ini menjadi jelas ketika kita melihat bahwa kandidat ini benar-benar membangun seluruh kampanyenya dengan menyerang AIPAC, organisasi lobi Amerika yang didanai sepenuhnya oleh orang Amerika, dan memfitnah kelompok tersebut dengan mengklaim bahwa mereka beroperasi atas nama pemerintah asing. Mereka tidak melakukannya. Tapi saat dia membangun citranya dengan menolak pengaruh asing, kampanyenya sendiri diam-diam menerima lebih dari 115.000 dari para donatur yang terhubung dengan CAIR, Council on American Islamic Relations, sebuah kelompok yang secara resmi telah ditetapkan oleh Uni Emirat Arab sebagai organisasi teroris. Begitu juga dengan negara bagian Florida dan Texas yang telah melabelinya dengan cara yang sama. Daftar donatur tersebut mencakup Ketua Dewan Nasional CARE, Bendahara Nasionalnya, dan Direktur Eksekutif CARE sendiri, Nihat Awad. Orang yang sama yang mengatakan bahwa dia senang melihat Hamas keluar dari Gaza pada 7 Oktober. Jangan lupa bahwa CARE adalah ko-konspirator yang tidak didakwa dalam persidangan pendanaan terorisme Holy Land Foundation. Tapi jejak uang El Said jadi makin mencurigakan ketika kamu tahu bahwa ayah mertua El Said sendiri adalah salah satu pendukung keuangan terbesar dari Super PAC yang mendukung kampanyenya. Ayah mertua itu duduk di Komite Pendiri Islamic Society of North America, yang merupakan organisasi lain yang juga disebut sebagai rekan konspirator yang tidak didakwa dalam kasus pendanaan terorisme terbesar dalam sejarah Amerika. Ya. Ini adalah pria yang berkampanye untuk mengeluarkan uang asing dari politik. Tapi ini bukan pertama kalinya El Said menunjukkan di mana sebenarnya simpati dia berada. Kembali pada tahun 2011, selama Arab Spring, dia bahkan menulis opini yang mendesak orang Amerika untuk mendukung kebangkitan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia bahkan menandatangani janji dukungan untuk pemimpin Ikhwanul Muslimin, Muhammad Morsi. Itu tentu saja adalah Morsi yang sama, yang masa pemerintahannya yang singkat ditandai dengan penindasan terhadap perbedaan pendapat dan dorongan menuju pemerintahan syariah. Dan apakah saya sudah menyebutkan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah organisasi teroris yang ditetapkan di Mesir, di Uni Emirat Arab, di Suriah, Rusia, Bahrain?
Dan bagian-bagian tertentu juga ditetapkan di Amerika Serikat, di mana organisasi ini memiliki cabang-cabang yang terdokumentasi beroperasi di sini, di Amerika Serikat. Tapi kenyataannya, mereka bahkan tidak perlu berada di sini untuk mendukung El Said. Karena ketika El Said memenangkan pemilihan pendahuluannya minggu ini, situs resmi Ikhwanul Muslimin sendiri benar-benar menerbitkan sebuah artikel yang merayakan kemenangannya. Sebagai bukti keberhasilan jaringan ini selama beberapa dekade dalam menormalkan dukungan untuk organisasi seperti Hamas di dalam politik Amerika. Sekarang mari kita bicara tentang siapa saja yang ada di sekitar El Said selama kampanye ini, karena disinilah jejak DSA sangat jelas terlihat dalam pemilihan ini. Hassan Piker, streamer komunis Islamis dengan jutaan pengikut, berkampanye bersama El Said di Michigan State dan University of Michigan, dan juga hadir lagi di pesta malam pemilihannya. Sekarang, Piker adalah pria yang pada tahun 2019 mengatakan bahwa Amerika pantas mendapatkan serangan 11 September dan bahkan menggantungkan sebuah koran di latar siarannya untuk merayakannya. Orang aneh Islamis ini secara harfiah adalah produk nepotisme yang berjalan-jalan dengan pakaian desainer, berkhotbah tentang komunisme, dan bahkan pernah berdandan ala Mao Zedong untuk berbicara kepada mahasiswa. Piker juga secara eksplisit memuji Hamas dan menyerukan kekerasan politik. Orang yang baik, bukan? Nah, dia sekarang menjadi idola politik baru di SA selama kampanye ini. Dan kamu bisa lihat betapa kuatnya platform kebijakan mereka di sini dari ketua bersama DSA, Megan Romer. Lihat saja. Ya, jadi posisi kami adalah Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Yerusalem. Jadi menurutku itu bisa ditafsirkan sebagai solusi satu negara. Jadi, kesepakatan Camp David yang sedang dinegosiasikan pada awal abad ini di bawah pemerintahan Clinton, seandainya Palestina menerimanya, itu akan memuaskanmu. Pertanyaan yang bagus. Saya perlu melihat apa saja rincian sebenarnya di sana. Saya tidak hafal detailnya. Jadi mereka bahkan tidak tahu apa itu kesepakatan Oslo, tapi mereka ingin membuat kebijakan. Ngomong-ngomong kembali ke Piker. Baru kemarin dia siaran langsung dan menuntut agar Demokrat yang menolak mendukung El Said dihukum. Menyebut Demokrat mapan yang bekerja sama dengan pihak lain tidak bisa ditebus dan mengatakan bahwa mereka harus dikeluarkan dari jajaran partai. Ini bukan sekedar seorang streamer yang punya pendapat, oke? Ini adalah sesuatu yang jauh lebih ekstrim yang kita lihat dari semua retorikanya. Dan siapa dia sebenarnya yang berhak memberitahu Demokrat siapa yang boleh dan tidak boleh terlibat di partai mereka? Dia seharusnya bahkan tidak ada di negara ini. Dia membenci negara ini. DSA dan orang-orang seperti Piker sedang memaksakan tes loyalitas dari luar partai kepada setiap Demokrat terpilih di negara ini. Dan entah kenapa, para Demokrat membiarkan hal itu terjadi. Bahkan, ahli strategi Demokrat lama, James Carville, telah memperingatkan bahwa pertarungan ini sekarang benar-benar menentukan ke arah mana seluruh partai akan berjalan di tahun 2028. Dan meskipun ada peningkatan kebencian terhadap Yahudi yang kita lihat, kebanyakan orang Amerika tidak ingin komunis pendukung terorisme Islamis yang memimpin. Tapi apa kebijakan El Said? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Ya, mari kita lihat. Dia membangun hampir seluruh kampanyenya berdasarkan satu klaim, yaitu bagaimana dia menentang bantuan untuk Israel, termasuk pendanaan Iron Dome, sistem pertahanan yang menembak jatuh roket sebelum mereka membunuh warga sipil Israel. Kenapa? Karena menurut kata-katanya, anak-anak kita tidak berdaya menghadapi sekolah-sekolah yang sudah lama kekurangan dana. Ya, mari kita coba berhitung sedikit di sini. LCD tidak ingin kamu tahu bahwa belanja program tunjangan, jaminan sosial, Medicare, Medicaid, dan yang lainnya membentuk lebih dari 60% dari seluruh anggaran federal. Bantuan luar negeri secara keseluruhan kurang dari 1% dari seluruh anggaran federal. Amerika Serikat menghabiskan lebih dari $1 triliun untuk pendidikan publik hanya dalam 1 tahun terakhir. Paket Iron Dome yang sangat ingin LCD buat kamu percaya sedang membuat sekolah-sekolah di Michigan kekurangan dana. Nilainya sekitar $115 juta, yang sebenarnya setara dengan kesalahan pembulatan dibandingkan dengan anggaran pendidikan sebesar $1 triliun. Ini bukanlah perdebatan soal anggaran. Ini tentang seorang pria penuh kebencian dan ketidaktahuan yang terobsesi pada sebuah negara bagian yang jaraknya ribuan mil jauhnya dan tidak ada hubungannya dengan distrik tempat dia tinggal. Karena pada dasarnya, dia adalah seorang supremasis Islamis. Apa yang terjadi di Michigan minggu ini adalah strategi DSA yang bekerja persis seperti yang dirancang. Mereka ingin membangun koalisi uang kepedulian, simpati Ikhwanul Muslimin, didukung oleh para streamer yang selalu online, lalu berpura-pura bahwa inilah yang diinginkan masyarakat Amerika. Ini benar-benar situasi darurat besar bagi Partai Demokrat. Sadarlah kaum Demokrat, beralih sekarang ke Iran. Sementara Washington merayakan apa yang mereka sebut sebagai terobosan dengan rezim Islam, Teheran pasti sedang tertawa. Karena sekali lagi, rezim tersebut mendapatkan semua yang mereka inginkan tanpa harus mengorbankan apapun. Selama berbulan-bulan, Selat Hormuz secara efektif telah ditutup. Rezim menanam ranjau di sana, menyerang kapal-kapal di dalamnya, dan menyatakan bahwa setiap kapal yang terkait dengan Amerika atau Israel
Israel yang lewati selat itu akan dianggap sebagai target yang sah. Nah, sekarang Washington berlomba-lomba untuk mengumumkan kesepakatan dengan rezim tersebut dan bersama Oman untuk membuka kembali selat itu. Dan menurut media, pemerintah rezim itu sendiri, mereka menuntut kesepakatan yang akan melarang kapal Amerika maupun Israel untuk melintas di selat itu sama sekali, serta memberikan denda kepada pelanggar hingga 20% dari nilai kargo mereka. Jadi Washington sedang berlomba-lomba untuk mengumumkan sebagai kemenangan diplomatik sebuah kesepakatan yang justru akan mengecualikan kapal-kapal Amerika dari jalur air yang membawa 1/5 pasokan minyak dunia. Mengerti? Dan sekarang, bahkan ketika pejabat Amerika berbicara tentang pengumuman yang tinggal beberapa hari lagi, rezim tersebut masih saja mencari cara untuk mengubah aturan main. Maksud saya, akhir pekan ini, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan kepada para wartawan bahwa Selat Hormuz sebenarnya tidak akan dibuka kembali, bahkan jika kesepakatan Oman sudah final. Karena, menurut Teheran, Amerika Serikat masih berutang konsesi kepada rezim tersebut karena dianggap telah melanggar kerangka gencatan senjata awal dari bulan Juni. Sekarang, Araghchi secara khusus menuduh Washington melemahkan kendali Republik Islam atas jalur perairan itu dengan mencoba membangun jalur pelayaran alternatif milik mereka sendiri. Sungguh mengerikan. Di perairan yang tentu saja bukan milik Iran. Dengan kata lain, rezim tersebut menuntut agar Amerika Serikat berhenti mencoba melindungi kepentingan pelayaran mereka sendiri di jalur perairan yang bahkan tidak sepenuhnya dikuasai oleh Iran dan menggambarkan kepentingan Amerika sendiri sebagai janji yang dilanggar kepada mereka. Inilah mengapa Anda tidak bernegosiasi dengan rezim Islam atau IRGC. Anda harus mengalahkan mereka secara militer. Saya ingatkan bahwa ini adalah rezim yang sama dengan kepala negosiator mereka sendiri, Ghalib Bakr, secara terbuka mengejek Presiden Trump minggu ini karena berulang kali mengancam akan melakukan serangan besar-besaran lalu membatalkannya. Tapi sayangnya dia tidak sepenuhnya salah tentang pola ini, sesuatu yang sudah pernah kita bahas di acara ini. Trump suka berbicara. Dan setiap kali Washington ragu-ragu, rezim itu belajar lagi pelajaran yang sama bahwa ancaman dari Amerika Serikat bisa dinegosiasikan. Dan menunda-nunda itu berhasil. Momen ini bukanlah gencatan senjata antara dua pihak yang lelah dan sedang mencari perdamaian. Maksud saya, ini adalah rezim yang membunuh penerus pemimpin tertingginya sendiri. Krisis menjadikannya keuntungan dalam negosiasi. Menggunakan ketergantungan dunia pada minyak teluk sebagai alat tawar untuk menyingkirkan Amerika Serikat dan Israel dari salah satu jalur air paling strategis di dunia. Dan sebenarnya ini berhasil, karena Washington lebih menginginkan jalan keluar daripada IRGC benar-benar membutuhkannya. Kenyataannya, tidak ada versi dari kesepakatan ini yang berakhir dengan Republik Islam berperilaku lebih baik. Rezim tersebut tidak mendadak berkomitmen pada kebebasan navigasi atau hukum internasional. Dan kenyataannya, setiap hari hal ini terus berlarut-larut. Adalah satu hari lagi yang dibeli rezim untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan secara efektif oleh Amerika Serikat dan Israel pada bulan Februari, baik itu program nuklir maupun program rudal balistik. Washington seharusnya menyebut ini apa adanya, yaitu penyerahan diri Amerika, karena seluruh negosiasi ini telah menyempit hanya menjadi soal jalur pelayaran. Padahal bukan itu tujuan perang ini seharusnya. Apa yang terjadi dengan program nuklir? Apa yang terjadi dengan penghancuran program rudal balistik yang sedang mereka bangun kembali dengan sangat cepat? Apa yang terjadi dengan rakyat Iran? Masih ingat mereka? Orang-orang yang dulu diminta oleh pemerintahan ini untuk bangkit. Orang-orang yang dijanjikan presiden akan diberi bantuan? Ratusan eksekusi sudah dilakukan hanya dalam tahun ini saja, dan ratusan lainnya terancam dieksekusi atas tuduhan seperti spionase dan permusuhan terhadap Tuhan. Semua ini terjadi sementara rezim tersebut masih aktif memasangi ranjau di jalur pelayaran dan menyerang kapal tanker. Bahkan akhir pekan ini, UEA melaporkan bahwa rezim tersebut menyerang kapal lain pada hari Sabtu di minggu yang sama ketika Washington menyebut ini sebagai kemajuan. Jadi, tidak. Ini bukan negosiasi tentang apakah rezim itu akan memiliki bom. Karena sampai saat ini, dan saya berharap itu berubah, tapi kenyataannya, Gedung Putih mengkhianati kita dan menukar seluruh tujuan perang hanya demi jalur pelayaran. Dan mereka benar-benar berpikir kita cukup bodoh untuk mempercayainya ketika mereka menyebutnya sebagai kemenangan. Ini bukan kemenangan, ini hanya pencitraan politik untuk pemilu paruh waktu. Dan sejujurnya, ini adalah tindakan pengecut yang secara langsung justru membuat pihak jahat makin berani. Dan sekarang, seperti biasa, kita punya cerita baik, buruk, dan jelek minggu ini. Aku ingin mulai dengan cerita baik minggu ini karena akhirnya fakta-fakta mulai mengejar histeria media selama setahun terakhir. Sebuah survei nutrisi baru yang dikoordinasikan oleh Klaster Nutrisi UNICEF sendiri, yaitu badan yang benar-benar menjalankan sistem pemantauan nutrisi di Gaza, baru saja mengukur malnutrisi akut pada anak-anak di Gaza, wilayah demi wilayah, termasuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dengan metodologi yang sama seperti yang digunakan di seluruh dunia. Dan hasilnya menunjukkan antara 0,2 hingga 0,8%. Sekarang,
itu berada pada atau di bawah tingkat Gaza sendiri sebelum perang. Dan itu juga sebanding dengan apa yang akan Anda temukan di negara maju, bukan di zona perang yang kelaparan atau negara yang baru saja mengalami kelaparan. Ingat, ini bukan data yang dikeluarkan oleh IDF. Ini adalah sistem PBB yang sama yang pertama kali menyatakan kelaparan di Gaza, dan sekarang justru bertentangan dengan penilaian awalnya sendiri. Kenapa? Karena ini adalah hoax kelaparan Gaza. Dan sudah saatnya ada yang mengatakannya secara terang-terangan karena selama berbulan-bulan kita melihat foto-foto yang sama digunakan berulang kali di setiap media besar sebagai bukti kampanye kelaparan yang disengaja oleh Israel. Sekarang New York Times menampilkan seorang anak laki-laki berusia 18 bulan bernama Muhammad Zakaria Al-Mutawak di halaman depannya dengan judul "Yang Muda, Yang Tua, dan Yang Sakit Mati Kelaparan di Gaza". Beberapa hari kemudian, mereka menambahkan catatan editor yang mengakui bahwa anak tersebut sebenarnya memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya yang memengaruhi perkembangan otak dan ototnya. Informasi ini mereka dapatkan dari dokternya sendiri dan kakak laki-lakinya yang berdiri tepat di sana dalam foto yang sama, terlihat sangat sehat bersama ibunya. Dan itu bahkan bukan satu-satunya kasus dalam insiden ini. Hanya berselang sekitar 1 minggu, media menampilkan anak lain, seorang gadis bernama Mariam, sebagai wajah baru dari dugaan kelaparan ini, mengklaim bahwa dokter tidak menemukan kondisi yang mendasari apapun. Ternyata, itu juga tidak benar. Ruang Redaksi Internasional dengan Departemen Pemeriksa Fakta, Biro-Biro Luar Negeri, dan Sumber Daya Tak Terbatas mengambil gambar anak-anak yang sakit lalu menampilkannya ke dunia. Seolah-olah itu adalah bukti kelaparan buatan manusia, bahkan mendefinisikan kelaparan menurut istilah mereka sendiri untuk mendukung klaim tersebut. Bukan hanya sekali, mereka melakukan ini berulang kali. Dan koreksinya, ketika akhirnya keluar, hanya mendapat sedikit perhatian dibandingkan kebohongan aslinya. Jadi ya, datanya sebenarnya adalah kabar baik. Tapi sejujurnya, cerita sebenarnya di sini adalah betapa jelasnya ruang redaksi berita paling terpercaya di dunia membiarkan diri mereka menjadi alat penyebar propaganda untuk hoax kelaparan Gaza ini. Dan sebenarnya betapa sedikitnya pertanggungjawaban yang mereka hadapi sejak saat itu. Nah, kisah buruk kita minggu ini adalah tentang seorang juara kickboxing dan Muay Thai berusia 26 tahun yang tinggal beberapa hari lagi akan digantung di Iran karena kejahatan membawa alat pemadam kebakaran. Namanya Binyamin Nafiti, dan dia adalah salah satu dari jutaan warga Iran yang turun ke jalan di Shiraz pada Januari lalu untuk menuntut diakhirinya Republik Islam itu sendiri. Sekarang, dia ditangkap pada tanggal 3 Januari dan dituduh menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah pasukan keamanan yang sedang mengendarai motor. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang meninggal, dan jaksa dari rezim itu sendiri sebenarnya telah mencabut tuduhan percobaan pembunuhan serta membawa senjata karena memang tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut, bahkan menurut mereka sendiri. Namun, alih-alih membebaskannya, pengadilan justru mengganti nama tuduhan apapun yang tersisa menjadi memerangi Tuhan, yang merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati di sana, dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Nah, dalam 1 hari setelah penangkapannya, ATV milik negara sudah menayangkan pengakuan yang dipaksakan darinya. Pengacaranya pun telah ditolak akses yang memadai kepada kliennya dan dia telah ditahan dalam sel isolasi. Baru-baru ini, dia dipindahkan ke penjara Adelabad, sebuah fasilitas yang dikenal sebagai tempat di mana rezim melakukan eksekusi di Shiraz. Jadi dia dijadwalkan untuk dieksekusi, dan sekarang saudaranya secara terbuka memohon kepada Presiden Trump untuk turun tangan dan menengahi semacam kesepakatan detik terakhir sebelum eksekusi ini benar-benar terjadi. Dan sejujurnya, saya mengerti mengapa dia mencoba, karena kita pernah melihat langkah seperti ini sebelumnya. Dalam beberapa kasus, perhatian seperti ini memang membantu, tapi mungkin tidak dengan Trump. Maksud saya, pada tahun 2020, dia secara terbuka meminta rezim untuk menyelamatkan seorang pegulat muda bernama Navid Afkari. Tapi rezim tetap menggantungnya beberapa hari kemudian. Sekarang, saya benar-benar berharap bahwa saya salah tentang bagaimana nasib Benyamin akan berakhir. Tapi rezim ini sudah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Bahkan ketika para diplomatnya berjabat tangan di jalur pelayaran dan pengadilan, mereka sedang bersiap untuk menggantung ratusan orang, seperti atlet berusia 26 tahun. Ini hanya karena sesuatu seperti alat pemadam kebakaran. Tolong sebarkan kesadaran tentang Ben Benyamin. Dan terakhir, cerita buruk kita minggu ini. Sebenarnya ini lebih ke arah menyedihkan. Kita punya pelaut flotila terbaik Swedia, Greta Thunberg, yang muncul minggu ini di Belfast untuk pertunjukan kneecap, mengenakan kefie dan balaklava 3 warna khas Irlandia. Aduh, dan siapa sebenarnya band yang dia datangi di sana? Nah, itu adalah band yang saat ini sedang didakwa oleh polisi Met di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme Inggris karena menampilkan bendera Hizbullah di atas panggung di London. Dan penampil pembuka Bob Vylan adalah band yang vokalis utamanya memimpin penonton Glastonbury meneriakan kematian bagi IDF tahun lalu. Momen yang begitu buruk sampai-sampai BBC sendiri mengakui seharusnya mereka menghentikan siaran langsungnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menanggapi dengan mencabut visanya. Dan dia masih muncul di sebuah podcast beberapa bulan kemudian dan mengatakan bahwa dia akan melakukannya lagi tanpa ragu kapanpun.
Inilah orang yang dipilih Greta Thunberg untuk menghabiskan waktunya akhir-akhir ini. Dan itulah yang membuat ini sangat menyedihkan bagiku. Ini adalah seorang wanita muda yang benar-benar membangun kehidupan publiknya di atas isu perubahan iklim, mengajak anak-anak bolos sekolah dan berbaris demi planet ini. Namun, entah di mana, dia ingin menukar semua itu hanya untuk bersorak bersama kerumunan yang meneriakan kematian bagi IDF, bergabung dengan armada ilegal, dan merayakan sebuah band yang anggotanya sedang menghadapi tuduhan karena mendukung Hizbullah. Benarkah? Maksudku, bagaimana kamu bisa berubah dari ingin menyelamatkan planet ini menjadi tujuan utamamu adalah membenci orang Yahudi? Sebuah tujuan baru yang membiarkannya tetap marah pada dunia. Nah, itu saja untuk acara minggu ini. Jika kamu ingin tetap mengikuti semua yang terjadi dengan Iran dan Israel, pastikan kamu mengikuti aku di X dan Instagram. Saya Emily Schrader dan ini adalah Access of Truth di JNS. Sampai jumpa minggu depan.